Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat petang. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersama-sama mensilentkan gawai-gawai kita supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Mari kita menenangkan diri untuk masuk di dalam acara-acara kebaktian. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Sebagai pembuka kebaktian kita, Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan rahmatnya atau kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Mari kita berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian 217. 217, ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan, ku beroleh penghiburan, dan jantungku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang adalah Allah yang telah menciptakan kami, bahkan Allah yang juga telah menyelamatkan kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami manusia yang dibelenggu oleh dosa, yang terancam bahaya api neraka, telah Engkau selamatkan melalui Tuhan Yesus, yang sudah menjadi manusia, yang sudah melaksanakan semua perintah-perintah-Mu tanpa cacat menggantikan kami. Bahkan Ia juga rela menggantikan kami mati di atas kayu salib, melalui lubang-lubang yang tertusuk paku, tertusuk tombak, mengalirlah darah Yesus
yang Engkau pakai untuk menghapus dosa seluruh manusia, khususnya kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Ia telah bangkit pada hari Minggu, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat bertemu untuk membesarkan nama-Mu di hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kami rayakan minggu lewat minggu sudah 2000 tahun. Ya Bapa, kami bersuka cita karena pada sore hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami di lantai 3 ini, di ruang atas ini, untuk menyanyi memuji nama-Mu, untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kami serahkan kebaktian ini, supaya melalui kebaktian ini kami lebih mengenal Engkau, sehingga kami dapat lebih menjalankan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini dalam pimpinan-Mu. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Engkau adalah Allah yang kudus. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dengan darah Yesus hapuskanlah semua pelanggaran kami. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami agar setiap acara ini hanya untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu saja. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab dari Injil Markus. Kita akan membaca pada pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Karena ini hanya beberapa ayat, kita baca secara serentak bersama-sama. Markus 10 46 sampai 52. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta. Markus 10 46 sampai 52. Kita membaca bersama-sama, baik anak-anak yang masih di sekolah SD maupun orang-orang dewasa. Kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah jantungmu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia,
lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan membaca firman-Nya, mengerti firman-Nya, dan melaksanakan dan mewartakan firman-Nya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sekali lagi kita memuji Tuhan. Pujian 152, dekat pelukan Allah. 152, dekat pelukan Allah. 152. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Selanjutnya mari kita bersama-sama menghafal ayat hafalan minggu ini yang sudah dicantumkan di buletin dari Markus 10:47. Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali. 3, 2, 1. Markus pasal 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Tiga, dua, satu. Markus pasal 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Kita berusaha menghafalnya secara senyap untuk kali ketiga. Jikalau dapat, kita tidak melihat teks. Sudah siap? Kalau sudah, mari kita menghafalnya tanpa melihat teks. Tiga, dua, satu. Markus pasal 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Amin. Kita menyimak warta gereja. Kita melihat jadwal pelayanan minggu depan.
jangan lupa kita berdoa ya untuk pelayanan minggu depan, terutama untuk saudara-saudari yang sudah lama absen datang ke kebaktian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berdoa untuk berkat Tuhan untuk gereja ini supaya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang baru. Pengumuman yang pertama, seperti minggu yang lalu, piknik gereja kalau Tuhan izinkan akan dilangsungkan pada tanggal 22 Maret, hari Rabu, itu hari libur nasional. Kita akan berdharma wisata ke Singkawang dan juga Bajau ya. Biayanya 150.000. Ini termasuk tiket masuk dan biaya bis. Mohon doakan dan ikuti dan persiapkan diri. Untuk yang mau mendaftar ya silakan menghubungi pengurus gereja atau hamba-hamba Tuhan. Jangan lupa ya, tanggal 22 Maret yang akan datang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, baik persembahan perpuluhan dan persembahan umum dan khusus. Yang akan menjalankan persembahan adalah saudara Andi ya, karena Novi tidak datang. Maka kita minta kesediaan Andi juga untuk menjalankan persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian 271 ya. Nomor 271. Lebih kasih-Mu ya Tuhanku, inilah doaku, oh dengarlah janjiku padamu, lebih desih-Mu ya Tuhanku, oh dengarlah. Dahulu dunia dan diriku, kini hanya Tuhan ku bersandar. Inilah doaku, agar ku kasih-Mu ya Tuhanku, oh dengarlah. Tibalah ajalku, kan ku pergi, ku tetap bernyanyi, berkatilah. Selamanya aku mau mengasihi-Mu ya Tuhanku, oh dengarlah. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang telah memberkati kami dengan berkat rohani, berkat keselamatan, dan berkat-berkat jasmani. Sekarang kami mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk membawa persembahan di hadapan Engkau. Persembahan ini sesungguhnya adalah berasal dari Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menerimanya.
Bahkan Engkau juga berkenan mempergunakannya dalam pelayanan, bahkan pekabaran Injil untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu, bahwa saudara-saudari yang telah membawa persembahan dengan rela dan suka akan Engkau berkati. Khususnya anak-anak yang persembahannya berasal dari orang tua mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, Engkau juga menerimanya, dan Engkau juga menolong anak-anak bisa bersaksi supaya keluarga mereka semua dapat percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai korban hidup yang mau melayani Engkau untuk memuliakan nama Engkau. Demikianlah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan ke bawah untuk mengikuti sekolah minggu. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada petang hari ini akan disampaikan oleh pengabar Injil Zakaria Suhartono dengan judul Iman dan Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Mari bersama-sama kembali membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 dan sampai 52. Saya akan membacakan untuk kita semua di ayat yang ke-47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, putra Daud, kasihanilah aku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa yang telah memberikan firman kepada kami melalui para nabi dan para rasul-Mu, bahkan bagaimana firman-Mu telah diterjemahkan bahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga kami bisa membacanya dan bisa mengertinya. Namun kami tahu firman-Mu adalah firman kehidupan, di mana tanpanya kami tidak tahu bagaimana kami harus hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami memohon untuk itu saat kami membaca merenungkan firman-Mu pada petang hari ini. Engkau yang bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan bisa berbuah dalam perbuatan kami. Kami memohon juga Engkau yang menyertai dan menolong hamba-Mu yang tidak berguna ini sehingga bisa menjadi alat yang indah, supaya bisa mewartakan firman-Mu dengan jelas, dengan sederhana, dan dengan penuh kuasa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini tema yang saya berikan adalah iman dan amin. Dua kata ini kata yang hampir mirip ya. Penggunaan kata, penggunaan huruf hanya sedikit berubah. Tapi tahukah saudara-saudari, iman dan amin ada dua kata yang sangat erat dengan kekristenan. Karena dua kata ini akan kita pakai seumur hidup kita loh. Iman dan amin. Nah, dan hari ini secara khusus kita akan melihat bagaimana dua kata ini berhubungan dengan pelajaran kita di mana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Apakah pernah terfikir di benak kita bagaimana kita mempercayai orang lain tanpa mempertanyakan banyak hal? Sebagai contoh, ketika kita memesan ojek online atau kita memesan gosen untuk mengirimkan barang kita, saat ojek online itu datang, kita tidak akan berusaha untuk menanyakan apa-apa kepada orang itu kan? Kita tidak akan bertanya kepadanya apakah dia sudah berapa lama dia mengemudi, apakah dia selama naik motor pernah mengalami kecelakaan,
atau motor apa aja yang telah dia pakai. Kita tidak pernah bertanya seperti itu. Yang kita tahu bahwa kita akan menggunakannya, menggunakan jasanya, dan kita akan pergi ke tempat yang kita inginkan. Sebenarnya saat kita percaya kepada dia, kita sedang mempertaruhkan hidup kita loh kepadanya loh. Kita tidak tahu apakah di jalan akan terjadi apa-apa, apakah dia ngebut atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi kita percaya kita akan naik. Sama seperti kita mengirimkan barang, ya kan? Mengirimkan barang, misalnya gosen, kita kirimkan, kita yakin bahwa barang itu akan sampai ke tempat tujuan. Itu adalah kepercayaan kita kepada manusia yang lain. Dan betapa luar biasanya kita bisa percaya kepada orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali. Kita masuk ke dalam restoran, kita makan makanan mereka, kita pergi ke tempat wisata, kita percaya bahwa tempat wisata itu aman untuk kita naiki. Dan kita percaya akan hal-hal ini. Tapi ketika kita membicarakan iman, itu lebih dari percaya hal-hal tersebut. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia, iman sangat spesifik berhubungan dengan agama. Dan kalau kita melihat Ibrani 11 ayat yang pertama, Alkitab menjelaskan tentang iman. Iman di sini dikatakan ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan contoh praktek iman yang kita lakukan adalah saat kita berdoa. Bukankah begitu? Berdoa adalah bentuk iman. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita ya, saat berdoa kita melihat Tuhan. Apakah kita saat berdoa Tuhan menjawab doa kita secara langsung? Tidak lagi. Tapi bagaimana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mendengar apa yang kita lakukan, kita doakan. Permintaan kita, keluh kesah kita, apakah kita sedemikian rupa percaya bahwa Tuhan mendengarnya? Padahal kita tidak bisa melihat Tuhan sama sekali. Disitulah letak disebut dengan iman. Dan saat kita berdoa, kita tahu kata terakhir yang kita doakan adalah amin. Amin artinya sederhananya percaya dengan semua hal yang telah kita katakan, didengar dan akan Tuhan kabulkan. Makanya ketika kita membicarakan soal iman, akan berhubungan dengan amin. Namun hari ini kita akan lebih spesifik membicarakan tentang doa. Karena disinilah letak iman dan amin itu bersama. Nah, kalau kita melihat di sini di dalam Injil Tuhan Yesus 161, sebenarnya kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini dijelaskan di Matius 20 dan Lukas 18, ada dua orang loh. Dua orang buta. Tapi secara khusus Markus hanya menyebut satu, dan Markus juga menyebut namanya Bartimeus, yang artinya sudah dijelaskan putra Timeus. Itu namanya Bartimeus, putra Timeus. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang menuju Yerusalem. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko. Nah, banyak orang bingung, apa maksudnya Tuhan Yesus tiba di Yeriko, lalu keluar dari Yeriko, untuk apa? Sederhananya, Yeriko, kota Yeriko itu ada dua ya. Ada Yeriko lama dan Yeriko baru. Jadi sederhananya Tuhan Yesus keluar dari Yeriko lama menuju Yeriko baru. Dan di setiap gerbang kota itu bukan hal yang mengherankan jika kita menemukan banyak orang berdagang di sana. Dan bukan hanya berdagang, di situ juga ada pemungut-pemungut cukai. Dan banyak sekali pengemis. Kenapa bisa banyak pengemis? Karena di situ ada tempat orang berlalu lalang, seperti kita melihat orang mengemis di mana di lampu merah. Karena di situ lokasi di mana orang banyak lalu lalang. Sama seperti ini, di gerbang kota selalu banyak pengemis. Dan bukan hanya karena mereka ingin meminta-minta di sana, banyak
penafsir mengatakan banyak pengemis di luar kota karena di dalam kota keluarga mereka sudah tidak peduli dengan mereka, sehingga mereka harus mencari makan sendiri dengan cara mengemis. Jadi ini adalah background dari cerita ini ya, di mana waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan banyak orang ya, di sini bukan hanya murid-muridnya, tapi banyak orang berbondong-bondong. Dan di sini karena kita mempelajari kitab Markus, saya hanya akan mengambil bagian dari kitab Markus tanpa melihat yang dari Matius dan Lukas jika tidak diperlukan. Kenapa? Karena saya melihat ini ada satu hal yang ditekankan oleh Markus yang tidak dijelaskan di kitab lain. Pertama, namanya. Kedua, ada sesuatu yang dilakukan sama Bartimeus yang tidak dilakukan sama orang buta yang satunya lagi. Makanya Markus mencatat dengan baik kisah ini dan dia mengambil sudut pandang dari Bartimeus ini. Nah, di sini dikatakan orang buta yang bernama Bartimeus, putra Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip doa yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui ilustrasi dan cerita dari Bartimeus. Kita tahu doa, seperti yang saya telah singgung sebelumnya, doa adalah bentuk dari iman, pernyataan iman kita. Nah, tapi ingat ya, doa itu tidak terjadi atau tidak berdasarkan formula-formula tertentu. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dengan formula ini doa kita baru bisa dijawab. Oh, kamu harus begini, baru doa kamu bisa dijawab. Tidak. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan prinsip yang banyak sekali tentang doa. Dan kita tidak bisa menyinggung semua prinsip doa, tapi di sini ada 5 prinsip yang kita akan pelajari dari doa itu. Nah, di sini kita lihat ya, ada prinsip bagaimana doa kita menjadi efektif. Bagaimana doa kita menjadi efektif. Nah, kita akan lihat ada 5T dari pelajaran ini supaya kita mudah melihatnya. Di ayat 47 dikatakan ketika didengarnya. Nah, ini kita tahu bahwa iman dari Bartimeus ini timbul dari pendengaran. Kenapa? Karena ketika dia mendengar Yesus datang. Tahukah kita ketika kita mendengar seseorang mampu menolong kita, sebenarnya rasa percaya kita tumbuh loh. Nah, contohnya ya, kita mendengar misalnya ada satu dokter yang bagus sekali, misalnya dokter ini terkenal di mana-mana dan orang bilang, oh dokter ini ramah, dokter ini baik. Nah, begitu kita ke rumah sakit dan kita ditawarkan, kamu mau dokter yang mana? Begitu kita dengar ada nama dokter itu, kita langsung pikir, wah, saya sudah dengar dokter ini baik, dokter ini bagus, maka kita akan memilih dokter itu. Bukankah begitu? Sama, orang-orang buta ini tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Makanya ketika didengarnya bahwa Tuhan Yesus datang, mereka langsung timbul imannya. Nah, di sini Bartimeus pun sama. Timbul imannya sehingga dia mau meminta pertolongan. Kalau kita mendengar seseorang yang bisa menolong kita, kita akan meminta pertolongan kepadanya. Bukankah begitu? Kalau kita tahu orang itu tidak bisa menolong kita, untuk apa kita minta tolong? Contohnya, ada masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Kita sudah sama camat, sama lurah, sama bupati, nggak bisa. Siapa yang bisa menolong kita? Langsung paling atas, presiden mungkin bisa menolong kita. Kan nggak begitu? Makanya kita akan mencari yang paling tinggi, yang mampu bisa menolong kita. Makanya di dalam doa, kita sebenarnya sedang menyerahkan hidup kita dan kepercayaan kita sepenuhnya loh kepada Tuhan. Misalnya kita mau mati kan, dan hanya satu-satunya cara kita berdoa misalnya.
Satu-satu harapan kita sama Tuhan. Dan kalau kita menggunakannya, bukankah ternyata misalnya iman kita salah, bukankah itu sebuah penyesalan terbesar? Makanya bagaimana cara berdoa yang efektif? Pertama, kita diajarkan Bartimeus berteriak, bukan hanya berseru ya, berteriak. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Hal pertama di dalam doa, pertama kita harus tahu apa yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus tahu siapa Yesus dan apa yang dia bisa lakukan. Kita harus tahu siapa Yesus. Di sini Bartimeus tahu bahwa Yesus putra Daud. Putra Daud adalah Mesias. Mesias dikatakan di dalam perjanjian lama ada pribadi yang bisa membuat mata melihat. Jadi Bartimeus punya iman bahwa ketika Tuhan Yesus datang, Yesus dari Nazaret datang, dia mampu loh sembuhkan mata saya. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Kita tahu siapa Tuhan kita dan apa yang bisa dia lakukan. Dan kedua, kita juga harus tahu siapa kita dan bagaimana dan apa yang kita perlukan. Seperti Bartimeus tahu bahwa dia hanya seorang pengemis. Pengemis ada golongan bawah sekali dan menjadi sebuah pikiran dari semua orang yang ada di zaman itu, seorang yang buta karena dosa. Jadi dia sadar sekali bahwa dia orang berdosa dan dia minta apa? Yang dia minta adalah kasihanilah aku. Belas kasihan. Kita harus tahu ya, konsep belas kasihan dan anugerah Tuhan itu berbeda. Anugerah seperti yang sudah pernah dijelaskan, ada sesuatu hadiah yang tidak layak kita dapatkan tapi kita dikasih. Seperti kado kan? Kado kita dapatnya gratis. Sebenarnya kita tidak layak dapat. Tapi belas kasihan adalah sesuatu yang kita perbuat yang membuat kita harusnya dihukum. Tapi hukuman itu tidak dikasih ke kita. Itu belas kasihan. Karena Bartimeus sadar bahwa dia dosa. Dia orang berdosa. Dia tidak perlu yang lain. Dia hanya perlu belas kasihan. Dia tahu siapa yang dihadapinya, maksudnya kepada siapa dia berhadapan, meminta. Dia tahu apa yang dapat dia lakukan dan dia pun tahu siapa dia. Dan ini ada prinsip pertama dari doa. Kita tidak, seperti yang saya singgung sebelumnya, kita tidak akan meminta bantuan kepada orang yang tidak bisa membantu kita. Kita punya soal matematika. Misalnya soal matematika kelas SMA, kita tidak akan meminta bantuan kepada guru TK, walaupun mungkin dia bisa. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang lebih kompeten dalam hal ini. Bukankah begitu? Sama dengan hal ini. Ketika kita tahu Tuhan kita itu siapa, itu akan membuat kita semakin besar harapan di dalam doa kita. Kita tahu bahwa Tuhan mampu melakukannya. Makanya sangat penting untuk kita belajar firman Tuhan, mengetahui gelar-gelar Tuhan Yesus yang sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Dengan ini kita tahu apa sih yang Tuhan mampu lakukan di dalam hidup kita. Contohnya, kita tahu bahwa Allah itu kudus. Saat kita berdoa sama Tuhan, tapi kita tidak dengan kudus berdoanya, kita tahu bahwa doa itu nggak akan pernah bisa didengar sama Tuhan. Karena Alkitab katakan jika ada dosa di pikiran kita, doa kamu tidak akan didengar. Jadi dengan kita tahu, oh Tuhan itu kudus. Saat kita berdoa kita tahu sikap yang terbaik. Dan kita tahu apa yang kita minta, belas kasihan. Pertama, Bartimeus tahu siapa Yesus. Prinsip kedua yang sebenarnya menjadi tema utama dari sini adalah tekad.
atau sederhananya dia tidak menyerah. Di sini dijelaskan ya, ketika dia berseru banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berteriak, Putra Daud, kasihanilah aku. Kita tidak tahu berapa kali sebenarnya Bartimius ini berteriak. Kita hanya dicatat kepada untuk kita hanya 2 kali. Tapi saya percaya Bartimius tuh berteriak berulang-ulang kali. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dengar. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak dengar, tapi dia ingin membuat supaya Tuhan Yesus memperhatikannya. Kalau kita melihat ada perumpamaan tentang seorang janda, orang yang terus meminta kepada hakim, minta tolong kepada hakim, minta terus sama hakimnya, sampai hakim bilang nggak mau, tapi dia minta terus sampai hakim bilang, oke, karena kamu ngotot minta terus, saya kasih. Dan ini adalah persistensi atau tekad. Saat kita berdoa, jangan pernah menyerah. Coba saudara-saudari ingat dan pikirkan apa doa yang sedang saudara-saudari gumulkan yang belum Tuhan jawab. Apakah setelah kita berdoa sebulan 2 bulan kita menyerah? Saya mendengar sebuah kesaksian, ada seseorang yang bilang bahwa ada ibunya itu sudah lama dia ingin kabarkan Injil, tapi dia tidak ada kesempatan. Begitu dia mengabarkan Injil, selalu ditolak. Dan dia doa setiap hari supaya ibunya ini percaya Yesus. Tapi saudara-saudari, berapa lama orang ini berdoa sehingga ibunya percaya Tuhan Yesus? 15 tahun. Setiap hari dia berdoa. Sudah berapa lama kita berdoa untuk hal-hal tertentu yang Tuhan belum menjawabnya? Seperti Bartimius, tekad. Kadang-kadang orang ya di luar kekristenan akan bilang, ngapain kamu berdoa? Percuma berdoa. Buktinya kamu sudah doa seberapa lama? Nah, sudah lama kan? Nggak dijawab-jawab. Nggak usah, berhenti aja berdoa. Percuma, cari alternatif lain. Doa kepada Tuhan yang lain. Coba dukun. Saya ada juga kesaksian yang saya dengar bahwa ada seseorang suami, dia kehilangan istrinya. Bukan hilang karena meninggal, karena istrinya tidak ada lagi, entah kemana. Jadi dia frustasi, dia tidak tahu istrinya meninggalkan rumah dan anaknya, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa loh. Dia sudah cari kontak, kemana istrinya pergi, dia tidak tahu. Sampai akhirnya dia berdoa, tapi Tuhan tidak jawab. Sampai banyak orang bilang, sudah, kamu ke dukun aja. Dia goyah. Saya benar-benar mau ketemu istri saya. Ya udah, ayo ke dukun. Sampai akhirnya apa? Dia benar ke dukun loh. Cari tahu istrinya kemana. Dan dukunnya bilang apa? Oh, istri kamu dipelet. Dia semakin goyah. Kenapa bisa begitu ya? Kan orang Kristen, bagaimana bisa dipelet? Dia semakin goyah, imannya goyah loh, gara-gara datang ke dukun. Akhirnya dia lupakan dukun itu, dia minta maaf sama Tuhan, dia bertobat sama Tuhan, dia berdoa, dia ajak anak-anaknya berdoa puasa dan terus berdoa. Sampai Tuhan pelan-pelan tunjukkan bagaimana akhirnya dia bertemu dengan istrinya dan hubungan mereka dipulihkan. Secara singkat cerita seperti itu. Tapi dalam istrinya hilang sampai dia bertemu lagi istrinya, itu kurang lebih mungkin hampir setengah tahun baru ketemu titik terangnya.
berdoa. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti dia nih. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi loh. Dia sudah buta dan dia berdoa. Jika ada siapapun di hidup kita yang bilang sudah berhenti berdoa, jangan pernah kita dengarkan. Terus mungkin ditanya, kenapa doa terus? Bukankah itu sama aja mengulang-ulang doa? Bolehkah kita mengulang-ulang doa? Ada yang bertanya seperti itu. Tidak apa-apa. Selama doa kita belum dijawab sama Tuhan, teruslah berdoa. Sampai apa? Sampai Tuhan melihat kita dan memanggil kita dan bilang, doa kamu akan saya jawab. Seperti Bartimeus. Di sini katakan lalu Yesus berhenti loh. Di tengah kerumunan Yesus berhenti. Bartimeus dan kawannya ini menarik perhatian Tuhan Yesus dengan luar biasa. Walaupun orang tegur dia, marahin dia, ini kita cuma dikatakan tegur ya, supaya diam ya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan kepada orang buta loh. Kita tahu ya, orang yang punya kedudukan lebih tinggi biasa suka merendahkan kedudukan yang lebih rendah. Seperti pengemis segala macam dianggap rendah. Jadi kita tidak tahu bagaimana sikap orang-orang ini ya kepada pengemis ini, tapi dia terus. Karena kalau kita tidak bisa melihat dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita bisa melihat dalam bahasa aslinya, ini ada intensitas yang sangat luar biasa loh. Dimana kejadian ini terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa bayangkan lagi berdesak-desakan orang, ada orang berteriak-teriak. Karena mungkin bukan hanya mereka berdua yang teriak loh, tapi mereka tahu bagaimana berteriak. Dia tahu Tuhan Yesus Mesias dan dia tahu apa yang dia minta. Nah, di sini seperti yang saya bilang, ada sesuatu yang menarik dari Bartimeus yang tidak dijelaskan di kitab lain, di Injil yang lain, yaitu waktu Yesus berhenti dan memanggil dia, dikatakan kuatkanlah hatimu, berdiri dan ia memanggil engkau. Lalu di sini ayat 50, lalu ia, nah, di sini Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya. Kira-kira kenapa ya seseorang menanggalkan jubah? Saya cukup merenungkan bagian ini karena bagian ini cukup menarik perhatian saya, karena saya melihat kenapa dia harus menanggalkan jubahnya. Saya coba membayangkan bagaimana dia seorang pengemis yang memakai jubah yang mungkin compang-camping, kita tidak tahu, yang pasti sudah lusuh sekali karena dia tinggal lama di sana. Dan apa yang menjadi pikiran dia ketika Tuhan Yesus panggil, dia tanggalkan jubahnya dan di sini katakan dia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bagaimana caranya? Dia kan buta. Dan kenapa dia harus tanggalkan? Kenapa dia nggak pakai aja jubahnya dan bertemu bersama menghadap Yesus? Kenapa harus seperti itu? Dan sebagai perhatian kita, nanti di ayat 52 tidak dijelaskan sama sekali jubahnya itu dipakai lagi atau diambil lagi. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ini adalah bagaimana saat dia menanggalkan kehidupan yang lamanya. Karena kita tahu ya, kehidupan lama dia sebagai pengemis. Dan ketika Tuhan akan restorasi dia dengan menyembuhkan matanya, dia tidak akan lagi jadi seorang pengemis. Saya percaya itu. Kenapa? Karena dia mengikuti Yesus nanti. Dia mungkin jadi murid Yesus yang akan mengikuti Yesus. Mungkin bagian dari 50 murid, 500 murid, kita tidak tahu. Tapi yang pasti orang buta ini akan berhenti mengemis. Menanggalkan jubahnya. Artinya dia tahu jubah ini representasi dari kehidupan lamanya. Keterpurukannya, kutuknya, dosanya. Nah, apa yang menjadi bagian
ini yang berhubungan dengan doa kita. Saat kita berdoa ya, kita harus menyerahkan diri sepenuh kita. Kita harus tanggalkan diri kita, menyerahkan diri sepenuhnya. Seperti kalau kita melihat di 1 Petrus dikatakan, lemparlah beban kamu kepada Yesus karena Dia peduli sama engkau. Ini secara literal saya artikan. Lempar loh. Kenapa lempar? Karena seperti ini. Kalau kita punya beban, dosa, pergumulan, kita kumpulkan. Kita akan seperti sedang mengumpulkan sampah dan kita tenteng sampah itu. Semakin banyak sampahnya, semakin kita tenteng. Dan saat kita berdoa, jangan bersikap seperti bahwa Tuhan, saya punya beban dan dosa saya, segala sesuatu ini. Kita doakan, kiranya Tuhan bisa melepaskannya. Tapi kita tidak mau menyerahkan sama Tuhan. Kita tidak mau melemparkan kepada Tuhan. Kita cuman sekedar kita coba, kira-kira Tuhan mau gak ambil, kira-kira Tuhan bisa gak lepaskan saya. Tapi kita tidak menyerahkan diri penuh kepada Tuhan. Jadi doa kita hanya sekedar apa? Sekedar basa-basi sama Tuhan, rutinitas. Kita tidak benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Maka ketika Bartimius menanggalkan jubahnya, dia menyerahkan diri bahwa konsekuensi apapun setelah saya menanggalkan jubahnya, saya datang kepada Yesus, saya yakin Tuhan Yesus akan tolong. Maka dia tanggalkan jubahnya. Sama saat kita berdoa, ingat, serahkan semuanya sama Yesus. Percaya bahwa Yesus bisa menolong kita. Jangan setengah-setengah kasih Yesus. Seperti kita menanggalkan beban kita seperti berdoa, kita kasih di hadapan Yesus. Selesai doa, kita ambil lagi bebannya. Kadang-kadang seperti itulah kita berdoa. Kita seperti, Tuhan tolong saya. Apapun ya yang kita doakan, kita tanggalkan sama Yesus. Kita berikan kepada Yesus segala pergumulan doa. Tapi setelah selesai doa, kita ambil lagi beban lagi yang kita tenteng. Makanya penyerahan penuh seperti Bartimius ini kita perlukan di dalam doa. Bahwa kita yakin bahwa ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan bertindak. Jangan jadikan itu beban lagi buat kita. Kita jadikan bahwa Tuhan sudah saya serahkan kepadamu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan tanggung jawab kita seperti dia. Dia berdiri dan dia menghadap kepada Yesus. Itu yang ketiga ya. Kita tanggalkan penyerahan diri. Yang keempat, yang 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika pertanyaan ini misalnya kita dengar dari Tuhan Yesus langsung kepada kita, kira-kira kita apa yang akan kita jawab loh? Apa yang Tuhan kamu mau saya lakukan buat kamu? Wah, luar biasa ya. Kalau kita jadi Bartimius, kita buta, apa yang menjadi keinginan terbesarnya? Kita tidak melihat Bartimius doa, oh saya sudah jadi pengemis Tuhan, saya ingin jadi orang kaya, saya ingin diterima sama ini, saya ingin mendapatkan ini dan itu, supaya jalannya lebih mulus. Kalau saya jadi orang kaya kan, nggak apa-apa, walaupun buta saya kaya, saya bisa sembuhkan, minta kesembuhan misalnya. Tapi Bartimius tidak. Dia tahu apa yang dia perlukan. Apa yang dia perlukan? Dia ingin bisa melihat. Karena begitu dia melihat, apakah dia masih miskin? Masih. Iya kan? Dia masih miskin. Apakah dia masih perlu berjuang? Masih perlu berjuang. Apakah hidupnya masih susah? Masih susah. Apakah dia sudah diterima sama keluarganya?
Belum tentu. Tapi keputusan dia, saya hanya ingin melihat Tuhan. Ini adalah tepat. Saat kita berdoa tepat, kita kepada ibaratnya sumber masalah kita. Hal yang paling penting yang kita perlukan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kita secara sederhana doa sama Tuhan, Tuhan tolong selesaikan masalah ini. Itu tidak tepat loh. Kita minta Tuhan tolong kuatkan, bukakan jalan dengan cara sedemikian rupa. Tuhan bisa arahkan. Tapi kalau kita seakan-akan serahkan sama Tuhan, Tuhan pokoknya saya mau semuanya selesai Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Kita tahu bahwa ada hal yang harus kita tetap lakukan dalam menyelesaikan setiap masalah kita. Bisa kita sakit, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Lewat apa? Kita percaya bahwa kalau kita ke dokter, kita minum obat, Tuhan tolong Tuhan melalui obat ini Tuhan sembuhkan saya. Melalui saya ke dokter ini saya bertemu dokter yang baik yang bisa mengarahkan saya untuk menyembuhkan. Lebih tepat. Jadi kita tahu apa yang kita perlukan, bukan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita harus presisi, tepat. Dan yang terakhir, di ayat 50 kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Karena dari awal Tuhan tahu. Dia sudah beriman sejak dia mendengar Yesus datang. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran bahwa Tuhan Yesus, orang Nazaret datang. Dia adalah Mesias, putra Daud yang mampu menyembuhkannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Saat itu ia melihat, dan apa yang dia lakukan? Kalau kita melihat di Injil Tuhan Yesus, di sini katakan ia mengikuti Yesus dan perjalanan sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat Allah itu dan memuji-muji Allah. Dia tidak lagi mengambil jubahnya seperti yang saya bilang, tapi dia mengikuti Yesus. Karena masa utama dia sudah selesai. Dan dia akan menghadapi challenge yang lain. Dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, bersyukur. Doa itu harus dengan rasa syukur, seberat apapun doa kita. Maksudnya seberat apapun permasalahan kita sehingga kita mau berdoa, selalu nyatakan syukur kita. Kenapa? Karena nanti ketika Tuhan menjawab doa kita, harus ada perubahan penting di dalam hidup kita. Kita akan semakin mengikut Yesus. Bagaimana kita bisa berterima kasih sama Tuhan untuk doa yang dijawab sama Tuhan? Mengikuti Yesus. Artinya apa? Artinya sejak saat itu kita tahu bahwa karena Tuhan sudah arahkan kita dengan benar, telah menjawab kita dengan benar, selanjutnya kita akan percaya kepadanya. Seperti teknologi saat itu, yaitu saat ini atau Google Map, ya kan? Dulu awal-awal saya tidak percaya dengan Google Map. Kenapa? Karena sistemnya, karena tetap ya sistem manusia ada masalah. Tapi secara sederhana, dulu awal-awal memakainya, saya tidak percaya, benar-benar tidak percaya. Begitu saya coba cari, saya ikuti, dan saya mulai confused dan bingung. Kenapa dia arahkan saya ke sini, ke sana, ke sini? Dan saya coba berontak, dalam arti saya mau lewat sini aja gitu. Tapi tetap diarahkan ke situ. Dan akhirnya saya sampai. Semenjak itu, saya langsung kagum, wah hebat juga. Dan sejak itu, sedikit keraguan saya. Ketika saya mau kemana, saya tinggal cari dan saya ikuti. Apa saya akan ngecek lagi arah-arahnya? Enggak. Saya ikuti aja. Kenapa? Karena saya percaya bahwa dia akan jalan di depan saya, nunjukin saya jalan. Sebenarnya semakin banyak ilustrasi yang kita bisa lihat sendiri dengan rasa percaya kita kepada hal-hal tertentu. Dan ketika kita berdoa,
Sebenarnya setiap jawaban doa yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah satu hal baru, di mana kita semakin percaya bahwa ke depannya Tuhan tetap menuntun kita seperti dulu Tuhan terus menuntun kita. Jadi hari ini secara sederhana kita belajar tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita tahu doa adalah bentuk iman yang paling nampak, karena kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak tahu apakah Allah menjawab kita. Tapi karena kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan mendengar kita, di situ letak iman. Dan ketika kita selesai berdoa, akan ada amin. Kita percaya. Nah, kita belajar prinsip doa. Ingat ya, doa bukanlah formula. Doa itu Tuhan ajarkan di firman Tuhan, itu prinsip doa yang harus kita tahu. Pertama, kita harus tahu siapa Yesus, apa yang bisa dia lakukan, dan kita tahu siapa kita, apa yang kita harus minta. Kedua, kita belajar tentang tekad, bahwa orang ini, Bartimeus, tidak menyerah. Walaupun orang bilang dia diam, nggak usah percaya lagi lah. Seperti kita berdoa, nggak usah percaya lagi, berhenti berdoa, tapi kita tetap berdoa. Dan ketiga, tanggalkan yang lama, penyerahan diri. Seperti Bartimeus menanggalkan jubahnya dan tidak memakai lagi. Dia tahu bahwa ketika dia mengikuti Yesus, ada konsekuensi dalam arti keputusannya, tapi dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya. Keempat, itu tepat. Kita harus berdoa dengan tepat. Dan kelima, setelah Tuhan menjawab doa kita, kita harus penuh ucapan syukur, terima kasih, dan kita harus memuliakan Tuhan sehingga orang lain bisa memuliakan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Maka setiap doa kita dijawab, ada hal yang baik kita menyaksikannya atau saksikan kepada orang lain, kasih tahu orang lain, sehingga orang lain juga punya iman yang sama, bisa bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang bagaimana berdoa. Kiranya Engkau yang tolong melalui kisah Bartimeus dan temannya, kami bisa semakin mengerti bagaimana kami harus berdoa dan bagaimana kami harus menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mohon Engkau yang ingatkan selalu kami akan firman-Mu, sehingga kami terus belajar firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur dan mengampun dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagu terakhir sebagai penutup, kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian 252. Dan setelah lagu ini, pada bait yang ketiga, diminta kesediaan Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan untuk menutup kita di dalam doa 252. Adakah yang melindungiku sewaktu jantungku hancur? Serangan iblis jalan berduri, adakah ya lindungiku, ya lindungi dengan pasti, ya mengerti susahku. Letihnya siang, redupnya malamnya, tetap lindungiku. Adakah yang melindungiku sewaktu jantungku susah? Aku pun gentar, penuh derita, adakah yang lindungiku?
tetap lindungiku. Adakah yang melindungiku sewaktu ada cobaan? Jantungku sedih, tiada yang ngerti. Adakah yang lindungiku? Dia lindungi dengan pasti, yang mengerti susahku. Letihnya siang, redupnya malam, ya tetap lindungiku. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus Putra-Mu. Allah Bapa yang telah memberikan kami gereja di muka bumi sebagai keluarga-Mu yang bertemu pada hari-Mu yang kudus di kebaktian matahari terbenam. Untuk itu ya Bapa, kami mengucap terima kasih karena kami diberi kesempatan merasakan suasana sorgawi selama kami masih di bumi ini. Ya Bapa, kami percaya bahwa kebaktian ini telah memperkuat iman kami, memberikan kami kekuatan untuk menapaki kehidupan kami selama 1 minggu yang akan datang. Kami tahu ya Bapa, banyak hal-hal yang ingin kami kerjakan dalam hidup ini selama minggu mendatang. Sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai pelayan-Mu, kami menyerahkan hidup kami. Kiranya Engkau memimpin kami seperti Tuhan Yesus telah menuntun Bartimius, sehingga setelah ia sembuh dari kebutaannya, ia pertama-tama melihat Yesus. Kiranya ya Bapa, dalam hidup kami sehari-hari, kami selalu memandang Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian kami dapat memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, jagalah kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa dalam lindungan Engkau untuk menyaksikan apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, sehingga orang-orang bisa percaya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami sebagai saksi Yesus yang baik dimanapun Engkau utus. Demikianlah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia